Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ike Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-38 kali ini dengan judul Yesus Menyucikan Bait Allah. Nah, adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Nah, adik-adik, sebelum kita mau belajar tentang pribadi Tuhan Yesus, Enci Ika ajak kita untuk berdoa, mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Untuk itu, kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami mau belajar, apa yang kami mau terima saat ini, benar-benar kami boleh mengerti, kami boleh pahami, terlebih Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Tolong hamba-Mu, biar kiranya boleh menyampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya. Ya, duduk yang manis, kita akan baca bersama-sama sekali lagi di kitab Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-25. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan judul Yesus Menyucikan Bait Allah. Kita mulai ya. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Terpujilah firman Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, zaman itu bait Allah adanya di Yerusalem. Tempat beribadah orang Israel, tempat dorang beribadah, tempat dorang berdoa. Nah, suatu ketika hari raya Paskah sodekat ya, hari raya Paskah orang Yahudi sodekat, maka Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Ya, waktu sampai Tuhan di bait Allah, Tuhan Yesus jadi tak kaget adik-adik ya. Apa Tuhan Yesus tak kaget? Apa? Karena itu bait Allah yang seharusnya tempat berdoa, tempat untuk beribadah, ternyata ramai sekali dengan pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah.
Ada yang jual lembu, ya, sapi dan adik-adik. Kambing, domba, burung merpati. Ada juga yang tukar-tukar uang, ya. Dorang duduk di situ, jadi tuh suasana memang rame sekali, ya. Ribut sekali. Ada suara orang babataria bajual dorang penjualan, ya, dorang menawarkan dorang penjualan. Ada lagi suara binatang-binatang yang ada di sana. Pokoknya Senin tahu, ya. Tuhan Yesus sangat marah, ya. Adik-adik, coba juga adik-adik. Sedangkan di rumah sendiri kalau misalkan, ya, adik-adik bermain kong nyanda atur tu mainan, ya. Kong rumah sudah bongkar. Paling mama mbak marah toh, mbak veto toh. Karena tuh rumah sudah bongkar. Habis bermain kayak penyanak menimpang ini rumah. Sebentar kok ada tamu, tak bongkar-bongkar di rumah. Seperti itu, ya. Apalagi ini bait Allah adik-adik. Tempat beribadah akang. Tuhan Yesus tentu mau marah. Tuhan yang tidak tahan mau lihat semua itu langsung. Tuhan baking tali model cambok adik-adik. Kong Tuhan usir tuh dorang semua yang ada berjual di situ. Tuhan memang kasih jungkir balik itu tuh meja-meja dong dia berdagang akang, ya. Ya, semua dengan semua hewan-hewan, kambing, domba, lembu, Tuhan usir, buang itu penukar-penukar uang juga, kasih ambur ke tanah adik-adik, ya. Meja-meja juga Tuhan kasih jungkir balikan, ya. Tuhan bilang, jangan membuat rumah Bapakku jadi tempat berjualan. Sementara itu, tuh imam-imam, ya, dorang ada lihat ini Tuhan Yesus marah, ya. Apa yang Tuhan ada bikin? Ya, tuh dorang ada lihat Tuhan ada sejungkir balikan itu jualan, ya. Tuhan tegur Pak imam-imam. Kon Tuhan Yesus bilang, bukankah ada tertulis, bait Allah akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Nah adik-adik, ternyata torang pe tubuh ini, ya, juga disebut bait Allah, ya. Di kitab 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-16, ya. Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Wow, ternyata adik-adik, tubuh kita ini adalah bait Allah, ya. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ya. Jadi kita harus jaga ini kekudusan. Baru juga nama Roh Kudus. Dia harus ada di tempat yang kudus, ya. Torang pe bait Allah ini, ya. Jadi kita harus hati-hati jangan sampai tubuh kita ini menjadi bait Allah sebagai tempat sarang penyamun, ya. Jangan ya Dek, ya, jangan. Nah, contoh ini adik-adik, kalau misalkan itu bait Allah, ya, kita orang tahu sama-sama itu tempat ibadah, ya, yang orang pakai, orang gunakan setiap hari Minggu di gereja, ya. Kong orang nak jaga itu kebersihan. Orang buang sampah sembarangan, ya. Apalagi zaman modern ini, ya, jadi bikin kotor itu bait Allah selain bukan sampah, ya. Coba misalnya adik-adik, sementara beribadah, nyanak tarik berbuang sampah, Mar seharusnya mau beribadah, cuma ada bermain HP, ya. Nyanak dengar itu khotbah, cuma ada main-main game di gereja, atau cuma bawa cerita dengan teman, ya. Tentu Tuhan sedih, deng. Tuhan kecewa. Mau lihat dia punya rumah bait Allah untuk tempat berdoa, tempat bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, ya. Karena itu tempat yang Maha Kudus, orang harus menunjukkan itu rasa hormat kepada Tuhan yang mempunyai gereja atau kepala gereja. Itu Tuhan Yesus. Jadi kalau mau beribadah, kasih tunjuk itu sikap menghormati Tuhan, sikap sopan kepada Tuhan, karena bait suci itu tempat kita berjumpa dengan Tuhan, ya. Jadi harus jaga itu kekudusan, karena Tuhan itu kudus, ya. Jadi adik-adik harus begitu juga. Torang pe tubuh ini sebagai bait Allah, torang harus menjaga itu kekudusan hidup. Jangan torang izinkan semua yang Tuhan yang tidak suka masuk ke dalam torang pe hidup, ya. Kita yang isinya torang so tahu toh Tuhan yang tidak suka, ya. Mau isi tuh dendam-dendam,
Ya, jangan sampai isi dengan mau balas dendam ke teman yang pernah bikin salah pada orang, ya. Isi dengan rasanya tidak pernah bersyukur, ya. Selalu merasa kurang, selalu merasa iri, orang talebe, ya. Jangan isi dengan tuh sampah-sampah, ya. Mungkin karena orang juga malas dan tidak suka baca firman, ya, boleh jadi seperti itu. Contoh-contoh sampah di dalam hati, di dalam hidup kita, yang mesti orang cepat-cepat kasih bersih, kasih keluar dari hati, dari hidup kita, ya. Apa yang tidak baik yang ada dalam diri kita, jangan sampai Tuhan Yesus memarah, kau menghukum 4 orang, ya adik-adik. Boleh begitu, supaya orang hidup menyenangkan hati Tuhan. Maka, apa tuh tubuh kita yang disebut dengan rumah doa ini, sungguh-sungguh kita pakai untuk berdoa. Berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk mama dan papa. Orang berdoa orang teman-teman, ya. Berdoa untuk bangsa dan negara, supaya ya tidak ada yang menjadi penghalang saat orang mau bangun hubungan dengan Tuhan, ya. Supaya orang berdoa didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, ya, seperti itu. Karena orang hati bersihnya tidak ada sampah. Ya, demikian terpujilah Tuhan Yesus. Tuhanlah yang dimuliakan. Sekarang kita masuk di dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat di dalam kitab Yohanes 2 pasal 2 ayat 16. Kitab Yohanes 2 ayatnya yang ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes 2 ayat 16. Demikian pembelajaran bina anak kita kali ini. Kita akan akhiri, namun sebelumnya kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu, tentang bait Allah. Tolong kami Tuhan untuk selalu menjaga kekudusan hidup, agar supaya Tuhan lewat kekudusan hidup kami, bait Allah ini, Roh Kudus akan tetap tinggal di hati kami, mengingatkan kami, menginsyafkan kami dari segala perbuatan-perbuatan yang bercacat celah di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjaga bait Allah ini Tuhan, agar supaya saat kami mau berdoa, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkenan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Berdoa kami Tuhan memberkati anak-anak ini, memberkati masa depan mereka, cita-cita mereka, biar semua dalam tanggung jawab Tuhan. Demikian bagi orang tua, akan senantiasa diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan di dalam mendidik, membimbing, dan membesarkan anak-anak ini, dan biarlah Tuhan akan senantiasa memfasilitasi anak-anak ini untuk menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan bagi hamba-Mu. Tolong hamba untuk selalu boleh menyampaikan pembelajaran demi pembelajaran seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami, syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, terima kasih untuk selalu mendukung YouTube channel ini, dan biar kiranya YouTube channel ini akan selalu menjadi berkat dan Tuhanlah yang dimuliakan. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Shalom, dadah.